Oke, untuk seluruhnya videonya tolong diaktifkan dan kemudian kita mulai ya. Untuk keperawatan gawat darurat, pertemuan selanjutnya kita membahas tentang perspektif keperawatan gawat darurat. Kalau bicara tentang perspektif berarti kita berbicara tentang pandangan atau point view dari keperawatan gawat darurat ini sendiri. Jadi sebelum Anda paham, Anda belajar tentang keperawatan gawat darurat, apa materinya, apa yang dibahas, sebelumnya itu kita harus mengetahui keperawatan gawat darurat ini dulu. Oke. Di dalam keperawatan gawat darurat itu ada keperawatan gawat darurat itu dia merupakan sebuah atau suatu ilmu di dalam keperawatan yang sudah komprehensif. Artinya bahwa ini adalah salah satu tindakan atau salah satu asuhan keperawatan yang paling kompleks, yang butuh waktu cepat, dengan tindakan yang sangat tepat, dengan membutuhkan pemikiran yang sangat luar biasa cepat. Jadi diharapkan ketika orang sudah masuk di dalam keperawatan gawat darurat ini, dia sudah memahami dan begitu ahli di dalam keperawatan dasar atau KDM, kemudian keperawatan medikal bedah. Karena ini adalah bagian di dalam ilmu keperawatan yang tingkatannya paling tertinggi, ya, tingkatannya paling tertinggi. Nah, di dalam keperawatan gawat darurat itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya tidak terjadi kematian. Nah, orang yang disiplin ilmu keperawatan gawat darurat ini biasanya orangnya kerja di mana, perawatnya kerja di mana. Perawatnya itu sering kerja di gawat darurat rumah sakit, kemudian di gawat darurat di puskesmas juga bisa, kemudian bekerjanya juga di arena olahraga yang membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat, kemudian di pesawat jangka angkut medis dan ambulans darat ya. Kemudian untuk keperawatan gawat darurat ini dia pertama kali ada itu pada tahun 1800-an ya, mulai populer di sana. Terus kemudian pada saat itu disebut dengan ruang pertolongan pertama. Ya, ruang pertolongan pertama. Nah, sedangkan untuk triase itu pertama kali triase atau pembagian penggolongan pasien. Nanti kita akan bahas di dalam pertemuan berikutnya. Triase itu pertama kali itu ditemukan itu pada tahun 1963 itu di rumah sakit Yale, New Haven, Connecticut. Jadi Yale University punya rumah sakit ya seperti itu pada tahun 1963. Namun untuk triase ini pertama kali itu adalah pada situasi non bencana. Jadi untuk triase itu nanti ada dibagi dua. Memang cara kerjanya hampir sama. Namun untuk triase itu sendiri ada triase untuk khusus bencana dan triase yang khusus untuk keperawatan gawat darurat. Ya. Nah, apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang bekerja di unit gawat darurat? Seseorang yang bekerja di dalam unit gawat darurat itu dia harus bisa satu fisik yang kuat. Nah, kalau seandainya model macam Aan itu ya tidak tahu
mungkin jadi tentara, tapi kalau berdiri dari pagi sampai malam, sampai nanti pagi lagi di unit gawat darurat dengan tindakan yang serba begitu aktif, tidak tahu masih kuat ataukah tidak. Karena memang orang di dalam keperawatan gawat darurat ini dia harus mampu kerja dari mulai berdiri tegap, jongkok, setengah jongkok, menunduk, sampai nanti mungkin duduk, kerja sambil duduk juga mungkin bisa. Terus kemudian harus memiliki ketangkasan, pendengaran, dan penglihatan yang baik. Jadi kalau seandainya Anda nonton film-film yang di gawat darurat seperti itu biasanya orang dengan yang kerja di unit gawat darurat itu mereka punya body itu yang besar-besar. Karena memang orangnya di sana tuh memang harus punya fisik yang baik, kemudian harus cekatan. Kemudian pendengaran dan penglihatan yang baik. Pendengaran itu mendengarkan pasien dengan mungkin voice tone-nya yang sudah mulai rendah karena sudah tidak mampu. Terus ditambah lagi dengan perintah dari teman-teman sejawat, bahkan ruangan di dalam unit gawat darurat itu yang paling ribut. Jadi Anda di sana harus punya pendengaran yang baik. Kemudian punya penglihatan yang baik. Memang siapa yang bilang bahwa orang di dalam keperawatan gawat darurat itu tidak boleh pakai kacamata? Boleh. Tidak ada masalah. Yang penting selama tidak mengganggu. Tidak mengganggu dirinya, tidak mengganggu pasien, tidak membuat malefisien. Kemudian yang dibutuhkan di dalam penglihatan yang baik ini bukan cuma sekedar mata yang baik saja, mata yang terang saja, tapi di dalam unit gawat darurat itu kamu harus punya sense yang baik. Jadi oke lah, secara keseluruhan kamu mungkin melihat pasien ini dia mempunyai masalah-masalah dalam darurat. Namun ada beberapa tenaga medis yang dia mampu mendeteksi bahwa memang pasien ini dia punya masalah. Ya. Dia punya masalah, hanya cukup dengan melihat. Seperti itu ya. Terus kemudian orang yang bekerja di unit gawat darurat itu sudah pasti paham tentang perkembangan, terus kemudian anatomi fisiologi dan farmakologi. Ya. Kemudian memiliki pengetahuan kerja tentang masalah hukum. Jadi kalau saya yang paling utamakan yang ditentukan di sini adalah soal informed consent. Jangan sampai Anda kebiasaan melaksanakan tugas, oh Pak, karena ini kan situasi bencana, kita tolong aja dulu, nanti informed consent-nya belakangan. Iya, syukur-syukur kalau pasiennya selamat. Kalau pasiennya nggak selamat, terus kamu lakukan tindakan gegabah, ya selesai pasiennya. Ya, seperti itu. Terus kemudian, lanjut. Ini siapa yang cuma terus kemudian Bapak masuk. siapa? Ada teman-teman yang tidak bisa masuk lagi. Iya, karena memang sudah terlambat, karena kau tidak ikut pertemuan pertama, toh? Oh iya, Pak. Terus kemudian, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki masalah pada masalah pelecehan, terus kemudian pemeriksaan psikiatrik yang dengan paksa, nah itu yang memang mengalami masalah. Terus mahir dan nyaman bekerja. Jadi dengan latar belakang budaya, agama, usia, dan jenis dan disability. Jadi kenapa sampai orang di unit gawat darurat itu kadang-kadang memang mereka judes, kadang-kadang mereka baik sekali, karena mereka itu harus menyesuaikan psikologis dengan keadaan pasien. Ya kalau pasiennya datang dengan yang agak ego, itu biasanya agak sulit. Ya. Jadi pasiennya memang harus betul-betul dalam kondisi yang baik. Perawat di gawat darurat pun akan bekerja menggunakan komunikasi yang baik. Ya. Terus kemudian harus mampu untuk menghadapi situasi yang sulit, emosional, atau menjijikan. Jadi
sometimes oke lah kalau seandainya Anda menemukan pasien yang cuma 1 atau 2 orang. Namun kalau seandainya pasien yang banyak bencana, pasti nanti Anda dituntut untuk bekerja sangat lebih. Atau mungkin pasiennya cuma 1 orang, tetapi kondisinya mengenaskan. Seperti contohnya seperti tabrakan di kilo 12 itu, yang sampai otaknya itu keluar. Nah, itu adalah bagian dari keperawatan gawat darurat yang sebenarnya sangat gimana ya? Sangat membutuhkan emosi yang lebih, dan Anda harus tenang, ya. Terus kemudian lanjut. Anda harus bisa untuk merawat diri secara fisik dan emosional. Ya, kalau seandainya Anda itu siapa yang lagi unmute, tolong mute dulu ya. Terus Anda harus bisa, terkadang kan kerja di unit gawat darurat itu memang sangat. Namun Anda harus bisa tetap tenang. Terus kemudian memang betul Anda capek, tapi bukan berarti Anda nggak cantik. Nggak mungkin Anda nggak harum. Harus begitu. Harus tetap harum, harus tetap cantik. Terus kemudian Anda harus tetap stay humble dan tenang. Karena memang ini situasi Anda bekerja di unit gawat darurat itu situasinya crowded sekali. Ya? Oke. Nah, tugas Anda peran Anda di dalam unit gawat darurat itu adalah Anda harus bisa mengevaluasi dan memantau pasien serta mengelola mereka secara cepat. Nggak boleh kerja lelet-lelet. Ya? Makanya yang punya body yang agak besar itu tolong dilangsingkan sedikit. Yang kurus dan letoy itu coba bobotnya diperbaiki dulu. Terus kemudian yang biasa anak mami di rumah, ya tolong. Untuk kerjanya tuh agak cekatan. Ya. Karena kalau seandainya Anda letoy, alay, terus kemudian manja, Anda nggak bisa kerja di unit gawat darurat. Ya, nggak bisa. Terus kemudian di sini Anda harus bisa melakukan penilaian atau asesmen secara cepat. Biasanya di dalam unit gawat darurat itu kita asesmen cepat itu ada menggunakan sistem initial assessment dan kemudian ada metode sampel. Terus kemudian Anda harus melakukan perencanaan dan pengelolaan keperawatan berdasarkan initial assessment tadi. Kemudian mampu melaksanakan tugas dengan secara cepat, melakukan komunikasi juga dengan baik dan benar sesuai dengan latar belakang budaya, agama, dan sebagainya. Anda harus mampu untuk melaksanakan pengajaran dengan baik. Ya, Anda harus edukasi itu dengan baik dan cepat. Nggak boleh lama-lama otak. Jadi butuhkan tuh otak yang super cepat, ya, pakai Core i3. Jadi kalau yang masih Centrino Core 2 itu tinggal kok di belakang. Tapi kalau orang di unit gawat darurat itu karena situasinya itu gawat dan darurat, maka nggak bisa pemikiran tuh yang dengan Pentium 1 itu nggak bisa. Terus kemudian RAM masih 128, nggak bisa. Itu butuh RAM yang mungkin sekitar 8 GB ke atas itu yang ya, harus cepat. Terus kemudian fisiknya harus baik. Oke. Nah, selain itu, di dalam keperawatan gawat darurat, Anda juga harus bisa untuk melaksanakan triase. Anda triase seperti yang tadi saya bilang bahwa Anda harus bisa untuk menentukan pasien mana yang bisa Anda tolong, mana pasien yang tidak bisa Anda tolong. Ya, seperti itu. Terus kemudian Anda harus bisa untuk memimpin teman-teman Anda dalam setiap shift-nya. Jadi selain Anda bisa melaksanakan triase atau membagi pasien, Anda juga harus bisa untuk mengatur teman-teman Anda untuk bekerja, bahkan untuk membagi shift untuk bekerja. Ya, jadi orang di dalam keperawatan gawat darurat itu serba komplit, otaknya baik, fisiknya baik, kemampuan manajemennya baik. Terus kemudian saat ini di dalam keperawatan gawat darurat itu
tantangannya itu adalah yang pertama, Anda harus bisa itu bekerja di bawah tekanan karena pasiennya sudah sangat banyak, situasi emosionalnya tidak stabil, jadi Anda harus bekerja itu secara baik, cepat, ya. Terus kemudian harus bisa komunikasi dengan teman, jangan sampai nanti Anda sudah emosi dengan pasien yang sudah sangat banyak, terus kemudian Anda menjadi emosional, terus berantemlah dengan teman Anda. Terus kemudian saat menguras tenaga yang baik, tadi saya bilang menguras tenaga yang baik, fisik yang sangat banyak, mental Anda itu harus tetap tenang, ya. Terus kemudian Anda nggak boleh jijik. Anda nggak boleh jijik. Otak sudah keluar di mana-mana, tai udah keluar di mana-mana, darah udah berhamburan di mana-mana, mayat sudah bergelimpangan di mana-mana, terus Anda bingung. Ya makanya saya bilang, jangan sampai Anda jadi anak mami, ya. Stop dengan jadi anak mami. Ya, sekarang ya. Terus kemudian Anda pasti nanti akan diperhadapkan dengan kekerasan, mau secara fisik maupun secara verbal. Tapi Anda harus bisa secara tenang. Pokoknya intinya satu, selama Anda melakukan semua tindakan itu sesuai dengan prosedur dengan sebelumnya Anda melakukan informed consent, maka tindakan itu sudah harus bisa Anda lakukan. Kekerasan nanti kita punya bantuan hukum ada. Tenang saja, maupun dari fasilitas kesehatan yang kita berada di situ maupun organisasi profesi sudah siap. Yang penting Anda melaksanakan sesuai dengan protap atau SOP, dan kemudian sebelum melaksanakan tindakan Anda sudah melakukan informed consent, ya, seperti itu. Nah, secara umum sebelum kita nanti masuk di dalam materi yang paling dalam lagi, sedikit saya mau menjelaskan kepada Anda bahwa keperawatan gawat darurat itu sulit diprediksi. Tingkat kegawatannya kita nggak tahu, kemudian jumlah pasien yang sekali datang itu kita nggak tahu. Yang pasti lebih dari satu. Kemudian karena pasiennya sudah sangat banyak, dan waktunya juga terbatas, sarana prasarana juga terbatas. Data yang dikumpulkan di dalam pasien itu, karena pasiennya mungkin saja diantar oleh orang lain, kemudian dia sudah penurunan kesadaran dan lain-lain, datanya makin kurang. Oleh sebab itu, Anda sebagai seorang perawat gawat darurat itu harus bisa asesmen. Makanya saya bilang, seorang perawat gawat darurat itu harus punya sense yang baik. Ya. Terus kemudian pasiennya ini dari mulai anak baru lahir sampai nanti orang mau meninggal itu ada. Segala usia itu ada. Oleh sebab itu membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat. Ketika membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat, Anda harus bisa berkolaborasi. Maupun dengan teman sejawat Anda, maupun dengan teman seprofesi Anda, seorang perawat, maupun dengan profesi yang lain. Apapun itu, bidan, dokter, psikiater, ahli gizi, semua Anda, laboratorium, rekamedik, semua Anda harus bisa melaksanakan kolaborasi dengan mereka. Terus kemudian, oleh sebab itu, Anda itu harus, tindakan utamanya itu adalah, yang pertama, alat kesehatan itu harus selalu siap. Terus kemudian, utamakan pelayanan. Jangan lupa informasi itu harus didapatkan itu sebanyak mungkin, harus melakukan monitoring, terus jangan lupa melaksanakan dokumentasi. Pada saat Anda melakukan tindakan itu diperhatikan etik dan legalnya. Makanya informed consent itu harus dilaksanakan duluan. Informed consent itu tidak harus ditulis. Persetujuan melalui verbal itu pun juga bisa. Itu bisa Anda lakukan. Jadi jangan sampai Anda bingung. Terus kemudian triase itu Anda harus mampu melakukan triase, kemudian menentukan diagnosa, tindakan, dan evaluasi itu harus dengan cepat. Ya, jadi makanya saya bilang kalau yang letoy, tinggal Anda itu untuk besok. Gak bisa Anda kerja di unit gawat darurat. Ya. Terus kemudian pada saat Anda berada di dalam gawat darurat, prinsip yang harus Anda tanamkan di sana itu adalah tindakan harus cepat dan tepat, kemudian cepat melakukan triase atau pengelompokan pasien, cepat menentukan
diagnosa keperawatan, intervensi dan evaluasi, lakukan tindakan secepat mungkin, supaya apa? Yang berfokus kepada saving life, berfokus ke tindakannya itu harus cepat untuk menolong hidupnya, ya, selamatkan dia, terus kemudian kalau yang masih sadar ya harus fokus pada stabilisasi. Terakhir itu baru Anda lakukan monitoring. Jadi ketika pengelompokan pasien itu cepat, lakukan intervensi itu cepat dan evaluasinya cepat, tindakannya berfokus pada saving life dan stabilisasi, maka selanjutnya ketika ini sudah mampu dilaksanakan, lalu Anda tinggal melakukan monitoring saja. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, di dalam keperawatan gawat darurat itu terbagi atas 4 bagian. Yang di label merah adalah gawat darurat. Pasiennya itu gawat dan darurat. Terus kemudian ada label kuning, yaitu dia gawat tetapi tidak darurat. Ya, seperti itu. Terus kemudian ada yang tidak gawat dan tidak darurat. Itu nggak harus cepat-cepat ditolong. Dan ini tidak gawat dan darurat tetapi tidak gawat. Artinya bahwa pasiennya itu dia masuk di UGD tetapi masih bisa ditolongnya belakangan, kayak contoh hipertermia atau panas tinggi, itu bisa kategorinya itu di dalam darurat tapi tidak gawat. Nah, kemudian tidak gawat dan tidak darurat ini berikan label hitam, ini orang yang sudah mati. Karena kalau sehat nggak mungkin dong, dia nggak gawat, dia nggak darurat, terus ngapain dia ke UGD? Nggak pernah ada, tetapi orangnya itu tidak gawat, tidak darurat, itu label hitam, itu artinya bahwa orang yang sudah meninggal. Jadi nggak usah ditolong. Cukup dibawa langsung ke belakang aja. Ya. Terus, ingat bahwa di dalam keperawatan gawat darurat, etik dan legal itu merupakan hal yang penting ditekankan. Yaitu Anda harus mampu, etik itu adalah mengukur perilaku individu, kelompok, dan profesi. Legal itu berkaitan dengan undang-undang atau aturan yang sah untuk mampu melindungi Anda. Ya. Terus, prinsip etik yang harus Anda tekankan di dalam keperawatan gawat darurat maupun di dalam keperawatan adalah pertama otonomi atau mandiri, terus beneficence atau kemurahan hati, non-maleficent tidak merugikan orang lain, veracity atau jujur, justice itu adil, fidelity itu komitmen. Ya. Ini yang betul-betul harus Anda tekankan. Nah, landasan hukum yang Anda harus tekankan di dalam, Anda harus pegang kuat-kuat di dalam keperawatan gawat darurat itu adalah KUHP nomor 304. Ya, Undang-Undang Hukum Pidana. Jika Anda membiarkan seseorang itu dalam sengsara, itu berarti Anda ini siapa yang sambil tidur ini? Kalau Anda membiarkan orang dalam sengsara, Anda nggak tolong, itu Anda nanti masuk bui. Terus kemudian pasal 531, kalau orang sudah mau sakaratul maut tapi orang sudah sakaratul maut tapi kita nggak tolong, itu juga kita bahaya. Ya, biarkan orang dalam sengsara, apalagi dalam sakaratul maut. Anda nggak tolong, bui, 2 pasal berlapis, 304 KUHP Junto 531. Ya, double nanti. Terus kemudian Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 92 pasal 5. Dibilang bahwa Anda itu wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan. Ya, seperti itu. Nanti Kepmenkes nomor 148 tentang registrasi dan praktik perawat itu dia bilang bahwa dalam situasi emergensi, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan. Jadi selama ini Anda dikatakan bahwa pelayanan kesehatan itu untuk memberikan obat dan lain-lain itu hanya mampu dilakukan oleh dokter. Namun dalam situasi gawat darurat, Anda mampu untuk memberikan pengobatan. Atau dalam fasilitas Anda berada dalam pedalaman situasi yang tidak ada dokternya di sana, Anda bisa untuk memberikan obat. Asalkan Anda paham obatnya itu fungsinya untuk apa, efek sampingnya untuk apa. Ya, nah kalau seandainya, contoh, Laude mau pulang ke Misol sana, terus kemudian di sana nggak ada dokter, terus ada orang yang gawat darurat, apakah Laude bisa memberikan obat? Bisa, nggak ada masalah.
Orang normal begini aja kita mampu, kita bisa perawat bisa kok untuk memberikan obat. Tapi entah Anda silakan membuka undang-undang keperawatan yang baru tentang asuhan keperawatan itu sudah ada di sana bahwa orang D3, S1, S1 profesi, spesialis itu tugasnya untuk apa, ya. Namun secara umum perawat bisa kok memberikan obat dengan label hijau atau obat bebas, itu bisa, ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita. Saya sudah mengirimkan link di slide share. Silahkan Anda buka kolom deskripsinya, sudah ada tugas di sana. Silahkan Anda kerjakan, ya. Karena memang pertemuan kita hari ini sampai jam berapa, Laude? Sipen mana nih, Sipen? 10.30, Bapak. Berapa? Jam 10.30. Jam 10.30. Kalau sampai jam 10.30 berarti nanti tugasnya juga sampai jam 10.30. Ya. Kalian bisa mengakses deskripsinya. Bisa melihat tugasnya. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Bisa mengakses ya. Oke, sampai nanti jam 10.30 silakan Anda mengerjakan tugas yang ada di sana. Ya. Ya, Kalau Bapak. nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan Anda bisa komen di Facebook. Itu ada kok. Bisa Anda bertanya atau apapun di sana. Boleh? Saya langsung respon kok. Oke. Saya kira cukup sekian sampai di hari ini. Dan Anda punya selamat pagi. Pagi, Bapak. Pagi, Bapak. Apa Omi punya keluar? Dia bisa masuk. Baru dibilang maksudnya bagaimana dia hadir ke tidak? Ya, enggak. Kamu hadir nggak dua pertemuan kemarin? Omi ada tanya saya ini Bapak dibilang.